Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang Arkan, seorang bocah berusia 10 tahun yang hidup di sudut kota yang sibuk, menunjukkan keberanian dan kedewasaan luar biasa dalam menghadapi tantangan yang tidak biasa untuk anak seumurannya. Kisah ini menyentuh hati dan menginspirasi, mengungkap bagaimana keadaan yang tampaknya biasa bisa menyimpan cerita luar biasa yang menanti untuk diceritakan. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Di sebuah sudut kota yang sibuk, sebelum matahari terbit, langit masih diselimuti remang-remang senja. Arkan, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun, sudah bersiap dengan tumpukan koran di bawah lengan kanannya. Jalanan yang masih lengang menjadi saksi bisunya, sementara dia mengayunkan langkah kecilnya menelusuri lorong-lorong pasar yang mulai ramai oleh pedagang yang berdatangan. Mengenakan kaos yang sudah pudar warnanya dan celana pendek yang beberapa ukuran lebih besar, Arkan tampak seperti anak-anak seusianya yang seharusnya masih terlelap di pagi buta. Namun, ada yang berbeda dari rutinitas paginya. Dalam dekapan hangat Arkan, terikat dengan selendang yang sudah usang, terdapat seorang bayi yang tampak nyaman tertidur, dibungkus rapat dalam selimut tipis berwarna pudar. Setiap hari, dengan bayi tersebut menggantung di dadanya, Arkan menjajakan koran-koran yang barangkali berisi berita dunia yang tidak lagi mengindahkan kehidupan seorang bocah penjual koran yang berjuang hidup di pinggiran kota. Orang-orang yang lewat, baik pejalan kaki yang bergegas menuju pekerjaan mereka atau pedagang lain yang mulai membuka lapak, seringkali memberikan senyum simpul atau anggukan lembut kepada Arkan. Banyak dari mereka yang menjadi pelanggannya bukan hanya karena membutuhkan berita pagi, tapi juga tergerak oleh rasa iba melihat anak kecil yang harus berjuang keras menjual koran sambil menggendong bayi. Penduduk setempat dan pembeli rutinnya sering berspekulasi. Pasti adiknya, kasihan sekali, ucap seorang ibu parubaya ketika melihat Arkan melewati kiosnya. Yang lain bertanya-tanya, dari mana dia mendapatkan bayi itu di usia sebegitu muda? Namun, Arkan hanya membalas dengan senyum samar tanpa menjawab. Dia sudah terbiasa dengan pertanyaan dan asumsi tentang dirinya dan bayi yang selalu dibawanya itu. Saat fajar menyingsing, pasar kota mulai bersolek. Arkan, dengan langkah gesit yang dipelajari dari hari-hari yang tak terhitung jumlahnya, menyusuri lorong-lorong sempit yang dikelilingi oleh deretan kios dan lapak. Tumpukan koran di bawah lengan kanannya adalah bekalnya berdagang, sementara bayi kecil yang terikat di dada adalah beban sekaligus anugerah yang dia pikul setiap hari. Hari itu, seperti biasa, Arkan memulai rutinitasnya di sudut pasar yang paling ramai. Disinilah pedagang buah mulai menata dagangannya, penjual kopi menyiapkan warungnya, dan penjual sayur mengeluarkan barang dagangan dari truk. Aroma kopi yang kuat bercampur dengan bau tanah basah dan sayuran segar menandai awal hari yang baru. Arkan dikenal di pasar ini. Wajahnya yang polos dan tatapan mata yang terkadang terlihat lebih dewasa dari usianya membuat banyak pedagang di sini menyimpan sejenis simpati yang tidak terucapkan. "Arkan, koran hari ini apa beritanya?" tanya Pak Hanif, penjual kopi langganan, sambil menyodorkan secangkir kopi susu hangat kepadanya. Arkan tersenyum, menerima kopi itu dengan tangan yang bebas, dan menjawab dengan suara yang nyaris tidak terdengar di atas suara ramai pasar. "Ada banyak berita, Pak, tapi yang terutama tentang politik lagi." Di saat Arkan berjualan, bayi di dadanya, yang dia namai Rani, terkadang terjaga. Matanya yang besar dan bulat sesekali memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu. Arkan dengan lembut menyesuaikan posisi Rani, memastikan dia hangat dan nyaman, seraya terus mempromosikan korannya kepada pembeli yang lewat. "Koran, koran. Berita terkini, dapatkan korannya," serunya dengan suara yang cukup keras untuk menarik perhatian orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Seorang ibu muda mendekat, tertarik dengan suara Arkan yang merdu. Dia memperhatikan Rani sebelum memilih koran. "Dia adikmu, nak?" tanyanya dengan lembut, seolah-olah menyelami kedalaman mata Arkan yang menyimpan ribuan cerita. Arkan mengangguk singkat, tidak berusaha mengoreksi asumsi wanita itu, karena terlalu sering menjelaskan kadang membuatnya lebih lelah. Ibu itu tersenyum, memberi lebih banyak uang dari harga koran yang sebenarnya. "Jagalah adikmu, ya," katanya,
penuh dengan nada keibuan yang membuat Arkan sesaat merasa seperti memiliki keluarga. Ketika si ibu pergi, Arkan kembali ke rutinitasnya, menawarkan koran kepada setiap orang yang tampaknya membutuhkan berita pagi. Setiap transaksi adalah sebuah kemenangan kecil. Setiap senyum yang diterimanya adalah semangat yang menambah kekuatannya untuk melanjutkan hari itu. Dia tahu dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Rani, bayi kecil yang dia gendong, yang telah menjadi bagian dari beban dan berkah hidupnya. Hari beranjak siang, dan Arkan telah menjual hampir semua korannya. Dia duduk sejenak di bawah naungan pohon yang rindang di tepi pasar, mengatur napas dan menenangkan Rani yang mulai rewel. Di saat tenang ini, dia memandang ke langit yang biru, berharap akan ada lebih banyak kebaikan yang datang ke dalam hidupnya, seiring dengan setiap terbitnya matahari baru. Di sini, di tengah hiruk-pikuk pasar, Arkan menemukan sedikit kedamaian, secercah harapan, dan kekuatan untuk menjalani hari esok. Seiring berjalannya waktu, kisah Arkan dan bayi yang selalu tergantung di dadanya menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan pengunjung dan pedagang pasar. Spekulasi tentang bayi tersebut berkembang liar, seolah-olah setiap orang yang melihat mereka memiliki teori sendiri tentang hubungan antara Arkan dan bayi tersebut. Itu pasti adiknya. Kasihan sekali harus ikut berjualan setiap hari, kata seorang pedagang bumbu kepada pelanggannya, sambil melirik ke arah Arkan yang sedang menawarkan koran di sudut pasar. Pagi itu, seperti biasa, Arkan memulai rutenya dengan melewati lapak-lapak pedagang yang sudah mengenalnya. Dia berhenti sejenak di lapak Bu Wati, seorang penjual nasi kuning yang sering memberinya sebungkus nasi untuk sarapan. "Arkan, kamu belum jawab pertanyaanku kemarin," ujar Bu Wati dengan nada keibuan. "Siapa sebenarnya bayi yang kamu gendong itu? Bukan adikmu, kan?" Arkan, yang biasanya pandai mengelak dari pertanyaan, kali ini hanya bisa memberikan senyum yang dipaksakan. "Bu, dia adik saya," jawab Arkan, memilih kata-kata dengan hati-hati. Bu Wati tampak puas dengan jawaban tersebut, meski tetap terlihat penasaran. Dia menyerahkan bungkusan nasi kuning kepada Arkan, sambil berbisik, "Apapun ceritanya, kamu anak baik, Arkan. Jagalah adikmu itu." Arkan mengangguk, menerima bungkusan dengan tangan yang gemetar sedikit, merasakan bobot tanggung jawab yang dia pikul semakin nyata. Setelah meninggalkan lapak Bu Wati, Arkan melanjutkan penjualan korannya. Rani, yang sudah terbiasa dengan rutinitas mereka, kini mulai mengoceh kecil di gendongan. Suara-suara itu menarik perhatian seorang wanita parubaya yang sedang membeli sayur. "Dia sangat lucu. Arkan, boleh aku pegang sebentar?" tanya wanita itu dengan lembut. Arkan ragu sejenak, tapi kemudian dengan hati-hati menyerahkan Rani kepada wanita tersebut. Wanita itu menggendong Rani dengan penuh kasih, sambil berbicara kepadanya dengan suara yang menenangkan. "Kamu sangat beruntung punya kakak seperti Arkan," katanya, sebelum mengembalikan Rani kepada Arkan. Momen-momen seperti ini, meskipun menyentuh, juga memperkuat dugaan orang-orang tentang hubungan mereka. Namun, hanya Arkan yang tahu kebenaran penuhnya, bahwa dia menggendong Rani bukan sebagai adiknya. Saat hari beranjak siang, dan koran-koran di tangan Arkan mulai menipis, dia dan Rani kembali ke tempat tinggal mereka. Di sana, di ruang kecil yang mereka sebut rumah, Arkan memandang Rani dengan tatapan yang penuh kelembutan dan keteguhan. "Kita akan baik-baik saja," bisiknya, seolah-olah berusaha meyakinkan diri sendiri sekaligus bayi kecil yang dia panggil adik, meskipun dia tahu kenyataannya jauh lebih rumit dari yang bisa dimengerti oleh siapapun yang hanya melihat mereka dari kejauhan. Di balik kesibukan pasar yang tak pernah kenal waktu, mata Arkan menyimpan cerita yang tidak terucap. Anak itu berkelana di antara lapak dan kios dengan Rani yang nyenyak di gendongannya, menawarkan koran kepada siapa saja yang lewat. Tatapan matanya yang dalam dan seringkali tampak merenung jauh, mencerminkan pemikiran dan perasaan yang melebihi usianya. Setiap hari, Arkan melihat berbagai wajah, beberapa penuh kegembiraan, lainnya terbebani kesulitan. Dia belajar membaca ekspresi dan menyesuaikan pendekatannya. Menjual koran tidak hanya sebagai barang, tetapi sebagai jembatan komunikasi, seringkali menawarkan seulas senyum atau kata-kata semangat. "Berita hari ini cukup berat, Pak. Tetapi ada juga yang menginspirasi," katanya pada seorang pria tua yang tampak termenung di depan kios buah. Ada kelembutan dan kedewasaan dalam cara Arkan berinteraksi, sebuah kontras yang tumbuh dari kenyataan hidupnya yang keras. Dengan setiap koran yang terjual, dia bukan hanya mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi juga pelajaran tentang kekuatan, ketahanan, dan harapan.
Bagi Arkan, setiap hari adalah sekolah, setiap orang yang dia temui adalah guru, dan setiap momen adalah pelajaran yang berharga. Hari itu, Arkan berhenti lebih lama di depan kios yang menjual alat tulis. Matanya tertuju pada buku-buku dengan sampul cerah dan pensil berwarna-warni. Dia memimpikan hari ketika dia bisa duduk di bangku sekolah, belajar membaca lebih lancar, dan menulis kata-kata yang lebih dari sekedar nama dan alamat. Rani mengoceh pelan, seolah merespons lamunan Arkan, membuatnya tersenyum dan kembali ke kenyataan. Mungkin suatu hari, Rani, bisik Arkan seraya menyesuaikan posisi gendongan. Kita akan pergi ke sekolah bersama, belajar tentang dunia yang lebih luas dari pasar ini. Rani tidak mengerti kata-kata tetapi merasakan nada suaranya, tersenyum lebar dan menggenggam jari Arkan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Arkan bertemu dengan Ibu Nora, seorang guru yang dulu sering membeli koran dari dia. Ibu Nora menyapa dengan hangat. Matanya menyapu wajah Arkan dan kemudian berhenti pada Rani. Arkan, kamu selalu terlihat begitu serius, anak muda. Bagaimana kabarmu? Masih bercita-cita menjadi guru? Tanyanya. Arkan mengangguk. Matanya bersinar sejenak dengan mimpi yang belum pudar. Iya, Bu. Saya ingin bisa mengajar, seperti Ibu. Jawabnya dengan suara yang penuh harapan. Ibu Nora tersenyum. Raut wajahnya bercampur kebanggaan dan sedikit keprihatinan. Kamu akan menjadi guru yang baik, Arkan. Kamu sudah mengajar kita semua di sini tentang ketabahan dan kebaikan. Ucapnya, tangannya lembut merapikan rambut Arkan. Pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam dalam hati Arkan. Ia merasa ada harapan, bahwa meski jalan hidupnya berliku dan penuh dengan tantangan, setiap langkah kecilnya adalah bagian dari perjalanan yang akan membawanya kepada mimpi-mimpi besar itu. Rani, yang kini terjaga penuh, melihat wajah Arkan dan membalas dengan tawa kecil, seolah mengerti dan mendukung cita-cita besar kakak angkatnya. Mereka melanjutkan berkeliling pasar. Arkan kembali fokus menjual koran, namun dengan semangat baru yang terpatri dari interaksi hari itu. Di mata si kecil Rani dan di hati Arkan, ada cerita yang belum selesai, penuh dengan pelajaran hidup yang akan terus mereka rajut bersama. Setiap orang yang mereka temui, setiap senyum yang mereka terima, menambah kekuatan pada dua hati muda yang, meskipun dihantam kerasnya hidup, tidak pernah berhenti berharap dan bermimpi. Pagi itu, udara di pasar terasa lebih lembab dan tegang dari biasanya. Arkan, yang telah mengembangkan kepekaan terhadap suasana pasar, merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa. Dengan Rani yang masih terlelap di gendongannya, ia mulai menjajakan koran di antara kerumunan yang tampak lebih sibuk dan kurang ramah. Matahari belum sepenuhnya menunjukkan sinarnya, namun sudut-sudut pasar sudah dipenuhi oleh suara dan aktivitas yang menggema. Di tengah kesibukan, sebuah insiden tidak terduga terjadi. Seorang pria parubaya, dikenal sebagai salah satu pelanggan tetap, mendekati Arkan dengan wajah marah. "Kamu, anak nakal, kembalikan dompetku!" teriaknya sambil menunjuk ke arah Arkan. Kerumunan mulai berkumpul, menatap dengan rasa ingin tahu dan kecaman. Arkan, terkejut dan bingung, berusaha menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang dompet yang hilang itu. "Pak, saya tidak mengambil apapun. Saya hanya menjual koran," ucapnya dengan suara gemetar. Namun, kata-katanya tampak tenggelam dalam hiruk-pikuk kecurigaan dan tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Situasi semakin memburuk ketika pria tersebut mendorong Arkan. Instingnya untuk melindungi Rani membuatnya cepat-cepat menstabilkan diri. Beberapa pedagang yang mengenal Arkan segera turun tangan. Buati, yang melihat kejadian dari lapaknya, bergegas mendekat. "Berhenti! Jangan menyakiti anak itu. Arkan tidak mungkin mencuri. Dia di sini setiap hari dan tidak pernah ada masalah," teriak Buati, matanya tajam menatap pria itu. Kerumunan mulai berbisik. Suasana tegang namun sebagian dari mereka mulai meragukan kebenaran tuduhan itu. Dengan bantuan Buati, Arkan menjauh dari pria marah itu. Ia berdiri di samping Buati, napasnya terengah-engah, berusaha menghibur Rani yang mulai rewel karena terkejut. "Terima kasih, Buati," ucap Arkan lemah. "Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dompet itu." Pria yang menuduhnya, sekarang dengan wajah merah padam, terus bersikeras. Namun, seorang pedagang lain mengintervensi. "Pak Harun, mungkin Anda salah tempat atau jatuh di tempat lain. Saya melihat Arkan dari pagi, dia tidak pernah mendekat ke tempat Anda," jelas pedagang itu.
Suasana mulai tenang ketika beberapa pedagang dan pembeli lainnya mendukung keterangan bahwa Arkan tidak terlibat. Rasa lega tapi masih dengan sedikit ketakutan, Arkan memeluk Rani, berusaha menenangkannya dan dirinya sendiri. Pria itu akhirnya mundur, mengutuki dirinya sendiri dan mencari di tempat lain yang mungkin menjadi lokasi kehilangan dompetnya. Peristiwa itu meninggalkan bekas dalam hati Arkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat rentan dan tak berdaya di tengah-tengah pasar yang selama ini menjadi rumah keduanya. Tapi dari situ, ia juga merasakan solidaritas dari para pedagang dan pembeli yang tidak hanya melihatnya sebagai penjual koran cilik, tetapi sebagai bagian dari komunitas mereka. Hari beranjak siang, dan meskipun suasana pasar kembali normal, Arkan memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia perlu waktu untuk memulihkan diri dari kejadian yang mengguncangnya dan untuk memastikan bahwa Rani tetap merasa aman dan nyaman. Sambil berjalan meninggalkan pasar, ia berpikir tentang ketidakpastian hidup jalanan, tentang betapa cepatnya keadaan bisa berubah, dan tentang pentingnya memiliki orang-orang yang percaya dan mendukung Anda di saat-saat kritis. Di sebuah sore yang mendung, Arkan duduk di bangku kayu tua di halaman belakang rumahnya, tempat dia sering mencari kesunyian dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Rani, bayi kecil yang sering dia gendong, hari ini bermain dengan selembar koran bekas di sampingnya. Melihat ke wajah Rani yang ceria, Arkan mengingat kembali momen yang memulai segalanya. Momen yang mengubah jalannya kehidupan mereka berdua. Beberapa bulan yang lalu, pada suatu malam yang dingin, Arkan mendengar suara tangis bayi yang memilukan dari rumah sebelah, tempat tinggal salah satu tetangganya, Pak Dodi, seorang tukang judi, dan Bu Ani, yang seringkali terlihat mabuk. Mereka sering meninggalkan Rani sendirian di rumah saat pergi menghabiskan malam. Suara tangisan Rani yang tak kunjung reda memaksa Arkan, yang hanya terpisah oleh dinding tipis dari rumah tetangga, untuk mengambil tindakan. Penuh keberanian, Arkan mengetuk pintu tetangganya, tapi tidak ada jawaban. Dengan kekhawatiran yang tumbuh, dia mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci dan menemukan Rani menangis keras di atas lantai yang dingin, tanpa pengawasan. Di rumah itu, tidak ada tanda-tanda kehadiran orang dewasa. Arkan, dengan hati yang berat, mengambil keputusan untuk membawa Rani ke rumahnya, memberi makan, dan mengganti popoknya. Dari malam itu, Arkan mulai merawat Rani. Setiap hari, dia mengecek apakah ada yang kembali ke rumah itu. Tetapi hari demi hari, Pak Dodi dan Bu Ani tidak pernah muncul. Gosip di kalangan tetangga berkembang bahwa mereka telah meninggalkan kota untuk menghindari hutang, atau mungkin terlibat dalam masalah yang lebih serius. Arkan merasa terpanggil untuk merawat Rani. Tidak tega melihat seorang bayi ditinggalkan dalam kondisi seperti itu. Meskipun baru berusia 10 tahun, dia memiliki insting kepedulian yang kuat. Mungkin karena dia sendiri tumbuh tanpa kasih sayang orang tua yang konsisten. Rani butuh saya, dan saya harus ada untuk dia, pikir Arkan dalam hati. Setiap hari, dengan Rani di sisinya, Arkan belajar apa artinya menjadi penjaga seseorang. Dia berjuang dengan tanggung jawab baru ini, tetapi juga merasa ada tujuan yang lebih besar dalam hidupnya sekarang. Rani memberikan kebahagiaan dan motivasi bagi Arkan untuk terus melangkah, meskipun keadaan mereka serba kekurangan. Melihat Rani yang kini tertawa kecil karena berhasil merobek selembar koran, Arkan tersenyum lebar. Dia menyadari bahwa walaupun masa depan mereka penuh ketidakpastian, dia telah membuat keputusan yang benar. Dia telah memberikan kesempatan pada Rani untuk tumbuh dalam lingkungan yang lebih penuh kasih, jauh dari ketidakstabilan emosional dan bahaya yang mungkin dihadirinya. Keputusan Arkan untuk merawat Rani menjadi titik balik dalam hidupnya, mengajarkannya tentang pengorbanan, kasih sayang, dan keberanian. Meskipun masih muda, Arkan merasa telah menemukan panggilan sejatinya, untuk melindungi dan mencintai Rani seolah-olah dia adalah adiknya sendiri, memberinya kehangatan dan keamanan yang pantas dimiliki setiap anak. Dalam keheningan malam, dengan hanya suara jangkrik yang memecah kesunyian, Arkan sering terjaga, memandangi langit yang ditaburi bintang dari jendela kamarnya yang kecil. Di sampingnya, Rani terlelap dengan damai, tak sadar akan pergulatan batin yang dialami Arkan. Meskipun baru berusia 10 tahun, beban yang ditanggungnya lebih berat dari yang bisa dipikul kebanyakan anak seusianya. Arkan teringat kembali ke hari-hari ketika dia bisa bermain sepulang sekolah, tanpa kekhawatiran selain pekerjaan rumah dan permainan bersama teman-temannya. Kini, setiap momen luangnya dipenuhi dengan tanggung jawab merawat Rani, memastikan dia terpenuhi kebutuhannya, dari makanan hingga kebersihan dan kenyamanan. Arkan merindukan kebebasan masa kecilnya yang hilang begitu cepat.
Namun dia juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa Rani yang sekarang telah menjadi bagian dari jiwanya. Konflik batin Arkan semakin dalam ketika dia memikirkan masa depan. Dia tahu pentingnya pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik, tetapi kesempatan untuk kembali ke sekolah tampak mustahil dengan tanggung jawab merawat Rani. Bagaimana bisa aku pergi ke sekolah jika tidak ada yang bisa merawat Rani? Gumamnya pelan, ketakutan akan meninggalkan Rani sendirian di rumah meskipun hanya untuk beberapa jam. Ketidakadilan situasi tersebut membuat Arkan sering merasa marah dan frustrasi. Dia terjebak antara keinginan untuk memiliki masa kecil yang normal dan tanggung jawab sebagai pengasuh Rani. Di malam-malam sunyi, dia sering berbicara pada bintang, mencari jawaban atau sekedar pelipur lara atas keadaannya. Suatu malam, setelah Rani tertidur, Arkan duduk di tepi tempat tidurnya, menatap ke wajah polos Rani yang terlelap. Lampu kamar yang remang-remang menerangi kontur wajahnya yang damai. Aku berharap kamu tahu betapa berartinya kamu bagi saya, bisik Arkan. Air matanya mulai menetes. Refleksi dari perjuangan dan cinta yang dia rasakan untuk adik kecil yang tidak memiliki siapa-siapa selain dia. Pada suatu hari yang cerah, Arkan mengambil keputusan untuk berbicara dengan Bu Wati, tetangganya yang baik hati dan juga guru di sekolah dasar setempat. Dengan Rani di gendongannya, Arkan berjalan ke rumah Bu Wati, hatinya berdebar dengan harapan dan kekhawatiran. Setelah mendengarkan curahan hati Arkan, Bu Wati, dengan mata yang penuh empati, menawarkan solusi. Arkan, mengapa kamu tidak membawa Rani ke sekolah? Saya bisa membantu mengawasi dia saat kamu belajar. Kami tidak boleh membiarkan pendidikanmu terhenti begitu saja. Tawaran Bu Wati membuka jalan bagi Arkan untuk melihat kemungkinan masa depan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia merasa lega sekaligus kewalahan oleh kebaikan hati Bu Wati. Kembali ke rumah dengan Rani yang ceria di gendongannya, langkah Arkan terasa lebih ringan. Mungkin ada harapan, pikirnya, bahwa dia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keduanya. Sebuah kehidupan di mana dia dan Rani bisa tumbuh dan berkembang bersama, menghadapi dunia dengan keberanian yang baru ditemukan. Sejak kesepakatan dengan Bu Wati, Arkan mulai membawa Rani ke sekolah setiap hari. Tasnya yang lusuh kini tidak hanya berisi buku dan perlengkapan sekolah, tetapi juga beberapa mainan kecil, botol susu, dan perlengkapan bayi. Perubahan rutinitas ini menarik perhatian tidak hanya rekan-rekan sekelasnya tetapi juga guru-guru dan orang tua murid lainnya yang datang mengantar anak-anak mereka. Kabar tentang anak laki-laki muda yang mengasuh bayi sambil mengikuti pelajaran dengan tekun cepat menyebar. Beberapa orang tua dan guru merasa terinspirasi oleh dedikasi Arkan, sementara yang lain hanya terpaku pada rasa ingin tahu mereka. Namun, di balik bisikan dan tatapan, ada rasa hormat yang tumbuh untuk Arkan, yang dengan gigih menghadapi tantangan hidupnya. Pada suatu hari, seorang wartawan lokal yang mendengar cerita tentang Arkan melalui grafevine komunitas, memutuskan untuk mengunjungi sekolah tersebut. Dengan kamera dan notepad di tangan, dia mendekati Arkan selama istirahat, memperkenalkan diri dan menjelaskan keinginannya untuk menceritakan kisah Arkan kepada dunia yang lebih luas. Ceritamu sangat menginspirasi, Arkan. Saya yakin banyak orang akan tergerak oleh keberanian dan kasih sayangmu, ujar wartawan itu dengan lembut. Arkan, meski awalnya ragu, akhirnya setuju untuk diwawancarai. Dia berbicara dengan hati terbuka tentang kehidupannya, tentang bagaimana dia mulai merawat Rani ketika orang tua Rani, yang memiliki masalah serius dengan judi dan alkohol, menghilang, meninggalkan Rani tanpa pengawasan atau perawatan yang layak. Dia juga mengungkapkan tentang tantangan dan pengorbanan yang harus dia lakukan setiap hari untuk memastikan keduanya bisa terus bertahan. Ketika artikel tersebut diterbitkan, reaksi dari komunitas setempat dan pembaca yang lebih luas luar biasa positif. Orang-orang dari seluruh kota, dan bahkan beberapa dari kota lain, mulai mengirim dukungan, baik dalam bentuk dana, perlengkapan bayi, pakaian, dan tawaran untuk membantu. Sebuah kelompok ibu di komunitas lokal bahkan mengatur rotasi untuk membantu Arkan dengan Rani, memberinya waktu untuk bernapas dan kadang-kadang hanya untuk menjadi seorang anak lagi. Dengan dukungan baru ini, Arkan merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Dia bisa melihat masa depan tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Rani, yang sekarang dia anggap sebagai adiknya sendiri. Dia terinspirasi oleh kebaikan yang diperlihatkan oleh komunitasnya, dan mulai merencanakan bagaimana dia bisa membalas budi di masa depan. Tak hanya dukungan praktis yang mengubah kehidupan Arkan, perhatian yang diterimanya juga membuka kesempatan baru untuk pendidikan lebih lanjut. Beasiswa ditawarkan oleh sebuah organisasi lokal yang berfokus pada pendidikan anak-anak yang berada dalam keadaan sulit,
memberikan Arkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya tanpa khawatir tentang biaya. Hari-hari Arkan dan Rani kini diisi dengan rutinitas baru yang lebih stabil dan penuh harapan. Di sekolah, Rani menjadi semacam maskot kecil, dicintai dan dipeluk oleh banyak orang. Arkan, dengan semangat yang baru ditemukan dan dukungan yang tak terduga, merasa lebih optimis tentang masa depan. Dia tahu jalan masih panjang dan penuh tantangan, tapi sekarang dia tidak lagi berjalan sendiri. Dia dan Rani telah menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar, sebuah cerita tentang keberanian dan kasih sayang yang akan terus menginspirasi dan mengubah hati banyak orang. Setelah kisah Arkan dan Rani menyebar melalui artikel yang mendalam dan penuh perasaan, komunitas setempat mulai merespons dengan kehangatan dan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat datang untuk menyatakan solidaritas mereka, tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Para pengunjung sekolah, di mana Arkan dan Rani menjadi tokoh yang dikenal, terkadang membawa hadiah kecil untuk Rani, buku untuk Arkan, atau sekadar makan siang lezat untuk keduanya. Guru-guru dan staf sekolah, yang telah menjadi pendukung setia sejak awal, kini lebih aktif dalam memberikan bantuan praktis dan moral. Mereka mengorganisir sesi konseling untuk Arkan, memberinya ruang untuk berbicara tentang tekanan dan tantangan yang dia hadapi, serta membantunya mengembangkan strategi coping yang lebih baik. Kabar tentang situasi mereka juga mencapai telinga beberapa organisasi lokal yang berfokus pada bantuan sosial dan pengembangan anak. Salah satu organisasi tersebut, yang berpengalaman dalam menyediakan sumber daya untuk keluarga yang menghadapi kesulitan, segera menghubungi Arkan. Mereka menawarkan untuk mengatur jadwal yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk bantuan, mulai dari asupan nutrisi Rani hingga sesi bermain yang diawasi yang memberi Arkan waktu untuk fokus pada studinya. Sumbangan dari masyarakat tidak terbatas pada bantuan fisik. Banyak orang juga menawarkan waktunya sebagai relawan. Beberapa ibu dari sekolah, yang tergerak oleh cerita Arkan, membentuk sebuah rotasi pengasuhan yang memungkinkan Arkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti klub ilmu pengetahuan dan matematika, sesuatu yang selama ini dia rindukan. Di luar dukungan langsung, cerita Arkan dan Rani juga menarik perhatian beberapa bisnis lokal. Sebuah toko buku menawarkan untuk mendanai kebutuhan bahan bacaan Arkan, menyediakan semua buku teks yang diperlukan serta literatur tambahan untuk membantu dia memperluas pengetahuannya. Sementara itu, sebuah restoran di dekat sekolah mengundang Arkan dan Rani untuk makan gratis setiap akhir pekan, memberikan kesempatan bagi Arkan untuk menikmati waktu berkualitas tanpa khawatir tentang biaya. Kemurahan hati ini, yang bermula dari cerita yang dibagikan dengan hati-hati dan kejujuran, tidak hanya mengubah kehidupan Arkan dan Rani secara materi tetapi juga memberikan mereka rasa keamanan dan penerimaan dari komunitas yang lebih luas. Arkan, yang dulu merasa terisolasi dan tertekan oleh beratnya tanggung jawab, kini menemukan kekuatan baru dalam dukungan yang tak terduga dari sekitarnya. Selain dari bantuan sehari-hari, efek dari pemberitaan tentang kehidupan mereka juga membuka dialog lebih luas dalam komunitas tentang isu-isu seperti kesejahteraan anak, tanggung jawab sosial, dan pentingnya dukungan komunitas dalam mengatasi masalah sosial. Sekolah-sekolah lain di kota mulai mempertimbangkan program-program yang mendukung siswa yang berada dalam situasi serupa, memperkuat jaring pengaman bagi anak-anak yang berjuang dalam keadaan yang sulit. Dengan bantuan dan dukungan yang terus mengalir, Arkan mulai melihat masa depan tidak hanya sebagai arena perjuangan tetapi sebagai panggung potensi yang belum tergali. Ia tahu bahwa jalan masih panjang dan bahwa tantangan akan terus datang. Tetapi dengan Rani di sampingnya dan komunitas yang mendukung di belakangnya, ia kini memiliki harapan dan rencana untuk masa depan yang lebih cerah. Tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi adik kecil yang ia anggap sebagai miliknya. Hari-hari berlalu, membawa perubahan yang menyegarkan bagi Arkan dan Rani. Sejak komunitas mengetahui tentang keadaan mereka dan menawarkan berbagai bentuk dukungan, kehidupan sehari-hari mereka menjadi lebih teratur dan penuh harapan. Arkan, yang sebelumnya terbebani oleh peran ganda sebagai pengasuh dan pelajar, kini bisa merasakan kelegaan dan optimisme berkat bantuan yang diterimanya. Setiap pagi, Arkan mengantar Rani ke sekolah, di mana sebuah ruangan kecil telah disulap menjadi area bermain yang nyaman dan aman bagi Rani selama Arkan belajar. Ruangan itu dilengkapi dengan mainan edukatif, buku bergambar, dan karpet empuk di mana Rani bisa bermain. Seorang pengasuh sukarlawan dari kalangan orang tua siswa bergantian mengawasi Rani, memberikan Arkan ketenangan pikiran untuk fokus pada pelajaran. Setelah sekolah, Arkan sering menghabiskan waktu di perpustakaan, menyelami buku-buku yang diberikan oleh toko buku lokal. Rani, yang kini lebih akrab dengan lingkungan baru, terkadang bergabung dengan Arkan di perpustakaan,
mencoret-coret dengan krayon di kertas sambil gigih, membaca buku bergambar yang telah menjadi favoritnya. Interaksi ini bukan hanya memberi Arkan ruang untuk belajar, tetapi juga menguatkan ikatan antara dia dan Rani. Ketika akhir pekan tiba, Arkan dan Rani menikmati tradisi baru mereka, makan siang di restoran yang telah menawarkan makan gratis bagi mereka. Saat di restoran, Arkan tidak perlu khawatir tentang memasak atau biaya makanan. Ia bisa menikmati waktu bersantai dengan Rani, berbicara dan tertawa, sebuah kegiatan mewah yang dulu sering terlewat karena kekhawatiran finansial dan waktu. Selain dukungan harian, Arkan juga mendapat kesempatan untuk mengikuti berbagai workshop yang diselenggarakan oleh organisasi lokal yang mengajarkan keterampilan parenting, manajemen stres, dan pengembangan diri. Keterampilan yang diperoleh dari workshop ini tidak hanya meningkatkan kemampuan Arkan dalam merawat Rani tetapi juga membantu dia memahami dan mengatasi emosi dan stres yang datang dengan tanggung jawab yang dia pikul. Komunitas, yang sebelumnya hanya tahu Arkan sebagai bocah yang berjuang merawat adiknya, kini melihatnya sebagai simbol ketabahan dan inspirasi. Guru-guru dan teman-teman sekelasnya lebih sering memberikan dukungan dan penghargaan, mengakui betapa berartinya kontribusi Arkan bagi mereka semua, sebagai contoh ketegaran dan kasih sayang. Arkan merasa bahwa hidupnya telah berubah dalam banyak cara yang signifikan. Dia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Dengan Rani di sisinya, yang semakin ceria dan sehat, dan komunitas yang terus memberikan dukungan, dia merasa diberkati dan berterima kasih. Keadaan ini memberikan Arkan lebih banyak waktu untuk merenungkan masa depan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Rani. Dia mulai merencanakan lebih serius tentang pendidikan lanjutannya. Mungkin suatu hari nanti mengambil studi di bidang pendidikan atau sosial, bidang yang telah memberinya begitu banyak kekuatan dan inspirasi. Hari demi hari, dengan setiap senyum dari Rani dan setiap kata dukungan dari mereka di sekitarnya, Arkan merasa bahwa dia tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar berkembang. Dia dan Rani tidak hanya selamat dari badai kehidupan, tetapi juga belajar menari di bawah hujan, menghadapi masa depan dengan keberanian dan keceriaan yang baru. 5 tahun telah berlalu sejak Arkan pertama kali menggendong Rani, yang saat itu bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya, mengubah hidup keduanya selamanya. Sekarang, berdiri di depan panti asuhan tempat Rani tumbuh, Arkan, yang telah beranjak menjadi remaja yang tangguh dan bijaksana, mempersiapkan diri untuk mengunjungi adik angkatnya yang ia sayangi. Rani, sekarang seorang gadis cerdas dan riang berusia 6 tahun, berlari menyambut Arkan segera setelah melihatnya melalui jendela besar di ruang bermain. Dia melompat ke dalam pelukannya dengan kegembiraan yang tak terbendung, dan Arkan mengangkatnya, berputar-putar, keduanya tertawa lepas. Hubungan mereka, meskipun tidak terikat oleh darah, adalah contoh nyata dari keluarga yang dibentuk dari cinta dan pilihan. Setelah momen-momen hangat tersebut, mereka duduk di bangku taman panti, di bawah pohon yang rimbun. Arkan membuka ranselnya, mengeluarkan beberapa buku dan kotak krayon, hadiah yang ia bawa untuk Rani. Saat Rani asyik menggambar, Arkan berbicara tentang sekolahnya, tentang bagaimana dia telah mendapatkan beasiswa berkat cerita yang dulu ditulis tentang mereka. Dia juga menceritakan tentang rencananya untuk melanjutkan pendidikan di universitas, dengan harapan menjadi guru atau pekerja sosial. Arkan dan Rani berbicara tentang sekolah Rani juga. Gadis kecil itu bersemangat menceritakan tentang guru-gurunya, teman-teman baru, dan pelajaran yang dia sukai. Arkan mendengarkan dengan perhatian penuh, bangga melihat betapa pintar dan beradaptasi baiknya Rani terhadap kehidupan barunya. Sebelum hari beranjak senja, Arkan dan Rani berjalan-jalan di sekitar panti, mengunjungi spot-spot favorit Rani dan berbicara tentang segala hal. Arkan dengan serius berjanji akan selalu ada untuk Rani, tidak peduli seberapa jauh jarak antara mereka. Saat Arkan bersiap untuk pulang, dia berlutut di depan Rani, menatap matanya yang bersinar dan berkata, "Ingat, Rani, kamu sangat berharga. Dan kamu selalu punya saya, tidak peduli apa." Rani mengangguk, mata berkilat menahan air mata, dan memeluk Arkan erat-erat. Arkan berjalan meninggalkan panti dengan perasaan hangat menyelimuti hatinya. Dia tahu bahwa jalan yang telah mereka tempuh bersama, penuh dengan tantangan dan cobaan, telah mengajarkan kepadanya nilai-nilai tentang kekuatan, kasih sayang, dan keluarga. Kini, dengan masa depan yang menjanjikan di depan mata, Arkan merasa siap untuk menghadapi dunia, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk memastikan bahwa Rani akan memiliki segala yang dia butuhkan untuk berhasil dalam hidup. Cerita Arkan dan Rani, yang bermula dari kondisi yang penuh keputusasaan dan kesulitan,
kini menjadi simbol harapan dan perubahan. Mereka telah menunjukkan bahwa dengan cinta, keberanian, dan dukungan komunitas, tidak ada batasan untuk apa yang dapat dicapai. Dan setiap anak, tidak peduli seberapa sulit awalnya, bisa mencapai bintang-bintang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.